barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Kembali lagi saya Kak Ahmad dan juga bersama dengan Medi. Aduh, kita agak-agak ini ya karena udah kebanyakan libur kayaknya. Enggak, kemarin habis lomba balap karung agak capek. Oh ya. gitu. Kalau Teh Medi biasanya ikutannya balap karung ya? Iya. Kalau aku sih biasanya lomba yang lain. Oh, apa tuh? Biasanya lomba lari. Oh, bukan lomba ini apa namanya, tumpeng. Bukan, tapi aku larinya agak beda. Kenapa? Karena aku lari dari kenyataan. Itu sih bukan lomba ya Kak ya. Itu kayaknya lebih ke curhat ya. Aduh, apa kabar Baraya semuanya? Apa kabar Baraya? Ya mudah-mudahan kalian sehat semua ya Baraya ya. Di kesempatan hari ini kita masih dalam nuansa kemerdekaan. Yes ya. Makanya nih semangat nih siang hari ini. Semangat ya, kita pengennya merdeka terus. Wes, ya. Merdeka ya, benar-benar. Sekarang kan usia Indonesia itu 76 ya. Benar banget. Mudah-mudahan bisa terus. Ya. Jadi terus selain merdeka secara angkanya yang kian bertambah, tapi tentunya Indonesia semakin maju gitu kan, semakin menjadi yang terdepan. Gitu. Dan betul-betul kita tuh merdeka dalam arti sesungguhnya ya. Betul. Kan merdeka itu bebas dari penjajahan ya. Nah, benar-benar. Penjajahan ini ya filosofinya banyak ya, dan kita harapkan ya kita bisa bebas ya. Benar. Bebas dari COVID deh. Iya, bener. Itu yang terdekat lah kita harapkan ya. Benar-benar. Karena kalau misalkan kita ngomongin kemerdekaan, ini salah satu tadi Tamedi bilang bahwa kita ini sebenarnya sudah merdeka atau belum. Memang menurut aku pribadi secara secara ini ya, secara teori bukan. Iya, bisa kita memang secara undang-undang ya, bukan teori. Secara undang-undang kita memang sudah merdeka, tapi ada beberapa warga ya yang merasa kita belum merdeka katanya. Karena memang salah satunya adalah kita nih pakai masker ini kan belum bisa bebas ya. Berarti kan ada sesuatu yang memang kita belum bisa merdeka dalam penggunaan masker. Sekarang apa sih diwajibkan malah ya? Wajibkan. Jadi kita emang harus pakai gitu sekarang. Ya, kalau enggak malah diancam dengan ini kan denda kayak gitu kan. Gitu. Okay. Tapi ini Baraya ya ngomongin tentang Agustusan ya, kita bicara tentang warna-warni Agustusan. Kalau misalkannya dulu tuh aku ya biasanya kalau Agustus ini Temedi aku cerita nih. Biasanya tuh dulu tuh ada ikutan itu loh. Kalau aku tuh pentas ini. Pentas seni. Jadi kayak ada yang tari-tarian, kayak misalkannya tari-tarian di RT RW gitu, kayak ada pentas panggung seni, terus kita tuh kayak lomba antar kelurahan gitu. Dulu tuh kayak kalau gitu. Dulu ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu masih ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak boleh ya, nggak ada. Kan kemarin juga nggak ada apa sih di berbagai tempat udah nggak ada yang namanya Agustusan langsung gitu ya. Jadi semuanya serba virtual ya. Upacara juga kan nggak semua boleh datang ya. Kalau dulu kan wajib datang, misalkan ya, kayak sekolah gitu kan ya. Adik-adik dulu waktu jam masih normal kan harus datang ke sekolah untuk upacara. Kalau sekarang ya? Sekarang virtual. Jadi itu juga, tapi yang paling lucu nih kalau yang virtual tuh ada kayak lomba yang virtual loh. Lihat nggak pakai aplikasi apa sih? Ada kerupuk jalan. Aku lihat ya beberapa di aplikasi ya. Di aplikasi gitu. Aduh, tapi memang ya kayaknya semua orang tuh udah kangen sebenarnya dengan suasana Agustusan yang dulu-dulu. Seru gitu ya, di situ ada ikatan emosi yang apa sih yang tinggi gitu, terasa gitu. Beda kalau kita secara virtual ya. Walaupun banyak lomba-lomba itu jadi kayak main game aja. Aduh, buat Baraya nih yang menyaksikan melalui Facebook, Instagram ataupun juga YouTube nih ya Baraya. Baraya misalnya mau komentar ini ada cerita apa, terutama untuk perayaan Agustus di saat pandemi ya. Kalau misalkannya lagi nggak pandemi sih, udah pasti kita juga banyak banget cerita. Tapi nggak apa-apa, bisa dibagi juga. Ya, kayak misalkannya ada dulu tuh suka ada karnaval Temedi. Iya benar. Yang karnaval yang kayak hantu-hantuan. Terus ada yang karnaval jadi apa? Jadi pahlawan apa gitu ya. Terus kayak
berjalan ke alun-alun gitu rame-rame gitu. Terakhir aku tuh event Agustusan waktu itu di salah satu kecamatan di Bandung. Dan kebetulan waktu itu aku jadi MC-nya. Oh ya. Dan itu ada kayak lomba tingkat kelurahan gitu Temedi. Jadi kayak lomba lari estafet, terus ada lomba karnaval yang pakai baju unik-unik gitu. Ya itu sebelum pandemi sih. Pandemi ya. Jadi emang banyak hal-hal yang unik-unik yang ada di berbagai tempat wilayah gitu ya. Biasanya kalau semakin ke pelosok lebih ramai dulu Bener. Aku ingat kalau misalkan dulu ya kita pas tanggal 17 itu ke daerah mana itu ya namanya macet tuh bener-bener macet sekali. Ada apa sih namanya ya tadi ya karnaval acara pawai gitu. Itu ramai banget gitu loh, meriah lah. Betul. Dan itu tuh kan karena memang kita selain tradisi ya gitu menyambut HUT RI ini ya, juga itu juga bentuk bentuk dari kegembiraan gitu ya, dari kegembiraan dalam perayaan HUT RI itu ya salah satunya ya itu tadi yang paling khas itu, tapi setiap daerah kayaknya beda-beda deh Teh Medi. Iya, itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Nah, semakin di daerah tersebut tambah ke dalam biasa tambah ramai biasa gitu. Ada juga loh Teh Medi kalau misalkannya ada kayak orang misalnya lahir ya, ada kelahiran di bulan Agustus, itu tuh biasanya dia pas ulang tahun itu bikin bubur merah bubur putih loh. Oh iya. Itu kalau di daerah aku masih ada yang kayak gitu. Masih ada. Masih kayak gitu. Jadi bubur merah bubur putih, terus kayak. Tapi kalau yang masih kerasa sih kayak ornamen-ornamen. Iya, itu masih ada lah ya, walaupun lagi pandemi. Walaupun lagi pandemi, kayaknya di setiap wilayah masih mencoba untuk melakukan itu ya. Misalkan kayak daerahku masih tuh yang namanya bendera kecil-kecil melintang di sepanjang jalan yang merah putih gitu. Masih. Atau bikin gapura ya di jalan masuk atau gang masuk itu masih ada. Tapi kalau misalkan ya sebenarnya bisa aja ya Teh Medi, kalau misalkan sekarang tuh ada lomba bagus-bagusan gapura ya sebenarnya masih bisa ya. Masih. Dan kalau untuk acara olahraga yang banyak dikurangi ya, acara olahraga karena biasanya menimbulkan kerumunan ya. Tapi di beberapa tempat masih ada tuh namanya volley gitu ya atau pingpong, hanya terbatas. Nah, yang ikutannya ya. Yang ikutannya terbatas, yang nontonnya juga terbatas. Aduh, ya nggak boleh semua nonton karena. Tapi kalau kayak tuh masyarakat juga kayak kita juga tuh sebenarnya nggak pengen nggak pengen ada yang hilang sebenarnya gitu kan dalam menyambut Agustus. Yang paling khas adalah balap karung. Udah pernah ikutan? Pernah lah. Aku pernah ikutan lomba itu, aku tarik tambang. Tarik tambang saya pernah, balap karung pernah, pakai sendok-sendokan pernah aku ya. Terus tuh masukin pensil ke botol pernah. Ngambil belut pernah. Yang koin yang pakai pepaya. Itu. Pernah ikutan enggak? Aku belum sempet tuh ikutan. Aku ikutan itu. Terus yang ngambil ya. Terutama aku waktu zamannya SMA, karena memang di sekolah kan sekarang sekolah juga virtual, benar enggak? Semua. Jadi waktu sekolah SMA tuh kalau Agustusan tuh kan dia bikin ya di lapangan gitu. Aku pernah ngikutin lombanya itu adalah lomba ngambil koin tapi ditepung loh. Oh, ditepung ya, jadi berfoto juga ya. Bener banget. Halo teman-teman aku nih SMA 6 Cimahi ya. Aku sapa teman-teman SMA 6. Itu kenangan banget. Aku pernah ikutan dan itu tuh di lapangan. Dan itu pertama banget aku ikutan yang koin ditepung itu baru pertama kali. Terus aku pernah ikutan yang dari piring pakai tepung juga. Yang belakangin. Yang kayak ngambil terus gak boleh jatuh ya. Kita yang di depan gak boleh ngelihat kan, jadi gitu aja yang di belakang ya. Nah, harus nampi gitu kan. Nah, Baraya ada gak sih kalau misalkan dia punya cerita-cerita lain ya, kalau misalkan yang Agustusan di daerahnya Baraya itu seperti apa gitu ya. Ada juga kalau misalkannya yang nangkap belut Teh Medi. Oh, itu seru loh. Bukan lagi. Aku pernah ikutan nangkap belut. Walaupun geli, tapi akhirnya kalau ngeliat orang-orang pada aku juga gak mau kalah akhirnya walaupun geli gitu ya kan, licin ya dan geli gitu ngeliat belut ya kayak ular gitu kan. Bener. Tapi akhirnya mau. Ada juga yang lomba ini loh,
bantal, pukul bantal. Pagi kalau serunya itu di tengah kolam. Nah bener. Tengah sungai ya. Aduh, itu seru kangen banget ya. Ya ampun, kangen banget sama perlombaan kayak gitu. Terus aku juga pernah ini lomba bakiak itu yang ya, satu bakiak 3 orang itu kan bener. Dibutuhkan apa sih namanya kebersamaan ya. Kekompakan. Bener banget. Itu jadi apa sih namanya menimbulkan filosofi bahwa kita itu harus bersama-sama gitu. Membangun negara kita ini. Kalau kita kompak insya Allah maju. Betul. Kalau kitanya yang satu pengen ke samping ke belakang jatuh yang ada gitu loh. Aku pernah kalau yang ini coba kita list ya, khas banget nih Agustus 1 balap karung. Kerupuk. Makan kerupuk itu khas banget ya. Itu pasti semua orang pernah masukin pensil ke botol. Itu yang kelereng di sendok. Apa lagi ya Agustusan yang khas tuh? Ya itu tadi. Panjat pinang itu pasti selalu ada kalau di kita ya di berbagai daerah pasti selalu ada panjat pinangnya. Itu tingkat kesulitannya tinggi banget tuh panjat pinang. Dan dibutuhkan kerjasama yang benar-benar kompak satu tim ya. Karena emang si pinangnya tuh emang dikasih minyak, bukan minyak oli. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang mau ada yang harus ke atas, ada yang harus mau diinjak, ada yang harus mau dorong. Ya itulah filosofi kemerdekaan juga harus ada yang kayak gitu. Dan kalau di daerah aku karena masih kampung ya. Daerah mana sih dirimu? Aku di Garut Selatan ya, di kabupaten. Kesana lagi. Halo orang Garut. Asgar. Aduh Asgar. Pokoknya orang Garut ya. Kalau aku yang masih inget banget waktu aku masih kecil itu betul ya kayak ada kontes tuh antar RW, antar RT dan karena masih di desa gitu ya. Jadi kita tuh ngadainnya tuh temedi kayak abis panen ya. Kan abis panen tuh kan kayak ada kayak tegalan gitu yang tanah belum dipakai tapi biasanya dikeringin atau di Nah itu tuh di situ di sawah gitu ya, di sawah yang kayak gitu itu tuh lomba ini loh. Biasanya ikutnya tuh emak-emak gitu, ibu-ibu. Itu tuh lomba sepak bola tapi di lumpur. Aduh, mama ya. Itu seru banget. Seru ya. Itu kayaknya emang banyak sekali yang bapak-bapak main volley, main bola pakai daster. Nah bener. Ada aja ya. Jadi dicari uniknya gitu, uniknya yang paling unik, yang paling ini ya. Tapi memang hal tersebut tuh bisa bikin kreativitas menjadi ini ya. Iya, pokoknya seru banget dan itu ditonjolkan ya keunikannya. Walaupun mungkin pertandingannya biasa aja, tapi dengan terus, atribut yang bagus itu menarik banget. Terus ada yang lomba suap-suapan bubur terus ditutup. Udah lihat belum? Oh iya, pernah lihat. Atau joget balon gitu kan nggak boleh jatuh. Tapi yang paling seru tuh aku tarik tambang. Karena tarik tambang tuh benar-benar kerjasama. Dirimu benar nih, dirimu kan halus banget. Emang kuat ya? Kuat banget. Makan bayam dulu kayak Popeye. Terus juga ini ya pertandingan olahraga nggak lepas ya. Seperti apa sih namanya? Catur. Aku harus bisa catur. Ada maraton. catur. Aku suka maraton ya. Terus volley, sepak bola, terus pingpong, catur. Apalagi sih ya? Kata 5 itu ya yang 5 itu sih yang hits banget. Jadi kayak waktu zamannya belum ada pandemi tuh kayak penyisihan dulu tuh sebelum Agustus. Sebulan sebelumnya. Nah, jadi betul. zaman dulu tuh rame banget gitu loh. Pokoknya masih sebulan lagi udah mulai terus pertandingan. Tahu nggak yang anak-anak tuh dilatih tari-tarian sebulan yes, pelatih tari ya? Aku pernah. Oh jadi pelatihnya. Yang narinya, pelatihnya juga pernah juga sih, juga. Jadi dari sebulan sebelumnya tuh udah ayo latihan hari ini di rumah anak-anak ya, di rumah siapa? Itu tuh seru banget ya ampun. Jadi kan nanti tuh ada malam seninya ya, kreasi seni. Nah itu biasanya ada tarian, nyanyi, puisi. Dan kabaret. Nah betul. Dan juga biasanya tuh kita tuh yang bawa makanan dari rumah tuh buat tumpeng terus dimakan bareng-bareng, itu kan bener ya. Itu malam istigosahnya ya malamnya. Jadi kebersamaan bersyukur. Ada bersyukurnya. Gitu. Ada tausiah juga biasanya ustadznya diundang gitu. Ini luar biasa. Jadi aku tuh ngerasain tuh bener sebelum pandemi aku nge-MC di kalau nggak salah aku di Kelurahan Gumuruh. Gimana ya? Mana sih? Gatsu ya. Nah halo Kecamatan Gumuruh apa ya kalau nggak salah ya. Aku diundang di situ, itu ada Pak Camatnya juga hadir sebelum pandemi ya. Iya. Maleer ya dan itu tuh aku dikontrak sama berapa kecamatan ya. Aduh pokoknya ini artis kecamatan ya. Tapi benar seru. 5 kecamatan deh. Dan itu peringatan Agustus. Dan kita tuh kali di jalan-jalan teh ada panggung bener enggak? Iya. Aduh kalau sekarang pokoknya seru banget. Ya ini kayaknya kita kangen ya. Kangen banget asli. Aku bener-bener
kangen banget ya tuh ya itu rame-ramenya gitu. Dulu aku nari, tahu tapi aku pengen ketawanya sekarang. Nari apa Kak? Tahu nggak dulu yang Lilis Karlina ada Lilis lagunya Karlina, tuh itu Bulan Separuh. Terus lagu dangdut. Terus tariannya seperti apa? Aku berjawab ya. Anak cowok SD kelas 5 itu tuh dari Bulan Separuh. Aku berlima, ada yang 5 menit lagi, itu tari 5 menit lagi. Aku masih hafal banget gerakannya. Gerakannya gimana coba? Gitu kan? Contohin dong. 5 menit lagi gitu. Sampai sekarang dong masih apa? Masih apa? Aduh ya Allah, seru ya. Aku juga dulu pernah nari-nari kayak gitu. Nari apa tuh dulu? Ingat gak lagunya? Aku yang keinget banget ya karena kostumnya lucu itu tarian Hawaii. Oh gimana lagunya? Apa sih? Lagu barat, lagu barat. Nah, musiknya barat apa pokoknya aku nggak tahu, pokoknya Hawaii aja. Jadi pakai rumbe-rumbe gitu. Tari rapia gitu loh. Tari rapia yang di serut gitu, pakai jarum jadi kan rumbe-rumbe. Terus pakai bunga Kamboja. Dia jadi apa? Jadi bunga, jadi apa? Bando. Terus pakai ini juga kembang melilit. Pokoknya seru deh itu. Aku tuh inget banget, aku waktu Agustus selalu aja tampil nari. Padahal aku anak laki-laki, tapi kalau nari sekarang aku jadi nggak suka. Ya bukan nggak suka ya, jadi nggak bisa. Jadi mungkin udah habis di masa kecil. Yes. Padahal bakat lebar ya kalau misalkannya aku program dengan benar, mungkin aku udah jadi penari. Siapa tahu ya ngalahin instruktur senam ya. Dulu tuh aku tahu nggak film Kucut Cotahe? Yang lagunya dong, kan tumpah seair itu kan. Nah aku nari itu, tapi sama teman-teman banyak kan. Tarik koimil gaya, Kucut Cotahe, apalagi pokoknya mah paling banyak aja. Jadi bener-bener panggung gembira tuh ya dulu ya. Kalau sekarang nggak ada ya panggung gembira gitu ya, udah lama nggak ada deh. Si anaknya tuh kayak tiap RT ya kayak ngasih perwakilan gitu. Ya mungkin karena masih pandemi ya, jadi ya wayah gitu kan. Ya mungkin kedepannya ya mudah-mudahan ada. Dan kita yakin juga sih sebenarnya kemarin-kemarin juga kan anak-anak sempat merasakan itu walaupun mungkin di sekolahan atau di daerahnya masing-masing dengan ya walaupun sekarang ada pun kayaknya dengan jumlah yang terbatas ya. Tapi yang intinya adalah esensinya kan kita semua memperingati kemerdekaan gitu ya. Dengan cara yang berbeda, dengan atmosfer yang berbeda, tapi tetap sih intinya kita merayakan dan memaknai hari ulang tahun negara kita. Iya. Begitu. Dan intinya adalah kita semakin mencintai negara kita gitu loh. Kan negara kita sekarang lagi susah ya karena pandemi. Benar. Banyak banyak kesulitan lah ya karena pandemi ya. Banyak yang di PHK. Perekonomian sekarang agak turun ya kan, bukan agak lagi, banyak banget yang terdampak. Nah ini ya di sini kita harus bahu membahu untuk tetap bisa memajukan bangsa kita gitu. Betul. Loh ya. Ya jadi memang ya Baraya, kalau misalkannya kata aku juga sih walaupun lagi pandemi misalnya sebenarnya dengan adanya perlombaan kalaupun diadain gitu ya, walaupun dengan prokes dan terbatas, itu tuh bisa naikin imun sih kalau kata aku, karena emang gembira banget ya gitu. Bener. Dan itulah makanya kenapa di beberapa daerah walaupun dengan peserta terbatas masih tetap ada. Ya, gitu. Dan mungkin yang di zona hijau ya. Zonanya yang ini juga aman. Yang aman. Yang gitu. aman. Jadi mereka tetap ada juga tuh dulu tuh suka nyalain itu loh ke pesta kembang api gitu kan. Aduh sekarang udah. Kayaknya enggak sih kembang api sekarang sayang ya mungkin ya. Mungkin dialihkan ke yang lebih berguna dan bermanfaat gitu ya. Pokoknya kalau nggak pandemi mah wah udah. Sekarang banyak yang merayakannya dengan walaupun sama tapi dengan komunitas masing-masing, misalkan keluarga gitu ya. Tumpangan di rumah ya. Itu dia. Bikin tumpeng, tapi aku juga kemarin dari soreang aku dari bibiku dapat tumpeng. Asik. Tumpeng Agustusan katanya. Oh syukuran itu ya. Tapi asa pengennya bikin tumpeng ya. Tumpeng Agustusan. Boleh bikin ya besok ya nyampe sini ya. Aduh ya Allah, insya Allah ya kalau bikin ya tumpeng Agustusan ya. Ya pokoknya kita harapkan sih emang di usia kemerdekaan Indonesia yang
ke-76 ini ya. Kita bisa inilah mengatasi berbagai kesulitan ya yang dihadapi oleh bangsa kita gitu. Dan itu tugas kita semua loh ya kan, untuk bisa tetap bertahan dan bahkan bangkit dari masa-masa sulit ini gitu. Benar banget ya. Jadi meskipun lagi masa sulit nih negara kita dan juga kita juga lagi masa sulit, namun ya tetap semangat. Iya. Merdeka. Dan tetaplah ya kita bisa tahu sejarahnya. Betul. Ya kan kita bisa searching ya sekarang, walaupun mungkin nggak bisa merayakan, tapi kita bisa cari tahu lah ya Indonesia itu bagaimana, perjuangannya itu seperti apa gitu. Memaknai sih, lebih kepada memaknai ya. Salah satunya kita bisa memaknai kemerdekaan itu ya tentunya dengan mengisinya nih Teh Medi. Iya, betul. Dengan hal-hal yang positif, karena memang kalau kita melihat sejarah nih ya, para pahlawan untuk merebut kemerdekaan itu kan menaruhkan nyawa gitu kan. Iya. Tidak sedikit dari para pahlawan itu yang gugur gitu kan demi merebut kemerdekaan ya. Kalau kita jadi kalau aku tuh sejarah tuh dulu pelajaran sejarah ada kan kayak masa pergerakan, terus masa penjajahan seperti apa gitu kan. Kemerdekaan, ada masa-masa revolusi. Bener. Ya. Dan itu tuh bukan penderitaan ya, kayak masa-masanya tuh kayak nggak berakhir gitu kan. Indonesia habis merdeka juga ada lagi sekutu, agresi militer. Terus ada lagi juga pergolakan di negeri sendiri. Dalam negeri ada pemberontakan. Nah, gitu kan. G30 SPKI dan lain-lain. Jadi gitu emang kan. Banyak gogodana gitu. Betul. Ya. Padahal udah merdeka juga tidak menjamin ya. Dan itu benar dulu tuh aku pernah di sejarah tuh pernah belajar ya pelita pembangunan 5 tahun, pelita satu pelita. Dan itu tuh waktu aku kelas 6 itu ya biasanya ada pertanyaan. Kalau sekarang udah jarang ya. Kayak dulu tuh ada pertanyaan kayak misalnya siapakah nama menteri ini? Ada nggak? Sekarang jarang. Ada kalau dulu. Kalau sekarang jarang ya. Dulu kita hafal ya dengan menteri-menteri. Kabinet tuh harus hafal. Karena dulu pergantian kabinet tuh berapa tahun sekali sih kalau yang aku tahu teh? Ya kan per 5 tahun ya. Selalu ada pergantian sesuai dengan periode yang baru ya. Jadi kalau sekarang kadang menteri itu diganti gitu itu kan. Kapanpun bisa ada pergantian ya. Dulu mah siapakah nama menteri? Misalkan ada menteri, zaman dulu tuh ada menteri penerangan, sekarang nggak ada ya. Dulu ada. Itu ingat banget ya. Karena nggak pernah diganti-ganti ya. Siapakah nama menteri penerangan katanya gitu kan? Siapa gitu ya. Nah kalau sekarang kan istilahnya masyarakat bisa lebih dengan digital itu bisa lebih mengakses informasi itu lebih cepat. Lebih gitu cepat. Hanya ya ini juga dituntut ya untuk kita tahu ya seperti apa sih perpolitikan Indonesia, sejarahnya seperti apa. Justru lebih berat juga ya. Nah ini tantangan juga untuk generasi sekarang gitu ya. Jadi ya meningkatnya arus globalisasi juga itu sebuah tantangan nih bagi negara kita nih. Iya. Kalau misalkan ya mungkin gak sih 5 tahun ke depan masih ada perayaan Agustusan atau gimana ya, kita kan nggak tahu ya. Iya. Karena sekarang aja kan jadinya ya jadi nggak ada gara-gara ada memang wabah gitu. Iya, karena wabah ini dimana kita memang harus jaga jarak, hindari kerumunan ya otomatis hal-hal seperti itu tidak dilaksanakan dulu. Gitu ya. Nah itulah Baraya ya apa yang kita bagi nih tentang warna-warni Agustusan. Mudah-mudahan Baraya punya cerita dong. Ayo dong Baraya, kira-kira ada nggak cerita yang bisa dibagi nih tentang Agustusannya Baraya gimana ya? Atau punya kenangan tersendiri? Nah ini ada yang share nih. Kita baca dulu di Instagram. Asik, siapa tuh? Nama akunnya @yusi_nur. Mau cerita dong. Kemarin anakku yang baru TK ikutan 3 lomba. Aduh, banyak amat ya. Terus Yang pertama lomba makan kerupuk. Karena badannya kecil kalah deh. Gak apa-apa. Yang penting kan usahanya ya. Bener-bener. Dan happy-happynya itu loh. Kalau aku sih dulu gak pernah nangis kalau balapan kerupuk kalah, kan dapat kerupuk. Terus ada lagi nggak? Terus yang kedua ikut lomba masukin pulpen ke botol. Alhamdulillah dapat juara 2. Keren ya. Dapat hadiah dong. Nah yang ketiga lomba ngambil uang di dalam pepaya yang dilumuri coklat. Wah belepotan deh mulutnya. Dan nggak dapat koinnya.
Walau hadiahnya nggak seberapa, tapi alhamdulillah warga di daerah kami masih bisa memeriahkan 17-an walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau anak kecil anaknya di bola putingnya sama coklat. Kalau kita kan mah oli. Rasanya gimana Kak? Kamu kan makan oli banyak. Kalau coklat sih manis ya. Enak ya, nggak apa-apa ya masuk coklat. Bener. Kalau coklat mah manis gitu kan. Apalagi pakai pakai creamer. Iya, itu kayaknya request deh ya. Aduh, selamat ya buat anaknya ya untuk QC Nur ya. Tapi itu tuh bisa jadi ini loh. Udah gede, kalau udah gede tuh aduh. Kayak kita kan ngalamin ya. Pasti anak tersebut anaknya Teteh siapa tuh ya? Yusi. Nah, Teh Yusi nanti anaknya kalau udah gede, mah aku dulu ya pernah ikutan ini begini pasti bakalan terekam ya di dalam ingatannya. Gitu kan. Karena aku aja yang udah segede gini masih ingat dulu waktu kecil kan ikutan lomba apa Agustusan teh. Iya, dan apalagi kalau misalkan menang tuh seneng banget ya, walaupun hadiahnya emang paling cuman buku lah atau apa pensil tulis, tapi kita seneng sekali. Seneng aja. Gitu. Aku tuh makan kerupuk tapi tangannya yang dikebelakangin. Iya, harus dikebelakangin. Dan itu biasanya tuh di depan masjid aku ngadainnya karena kan di depan masjid itu ada lapang luas gitu. Jadi ingat banget ya Ompo, jadi kangen masa kecil deh. Jadi sore-sore kebayang nggak waktu zamannya tahun aku SD tuh tahun 97 ya. Oke, udah lama ya. Aku 7 tahun ya waktu itu tahun 97. Ya 96 97 gitu ya. Itu kan belum ada handphone ya, boxnya belum ada, belum in gitu ya. Mungkin handphone udah ada tapi belum in sekarang. Semua. Dan itu tuh aku udah di TV juga udah jarang di kampung aku ya khususnya. Kebayang nggak sih Temedi itu tuh suasana tuh kerasa banget menjelang senja di deket sawah, anak-anak bergembira menyambut Agustusan. Seru gitu ya. Kan. Ya ampun. Itu tuh nggak akan bisa kembali deh. Gue kayaknya kalau punya mesin waktu tuh pengen balik lagi ke situ. Pengen quantum leap ya. Bener-bener. Terus yang pas tiba-tiba teh azan maghrib ada suara bunyi beduk. Bunyi beduk ya, itu banget ya. Di daerah aku sekarang udah agak modern, jadi memang ya? Betul, karena udah suasana tuh kayak sawahnya udah berubah jadi jalan terus jadi rumah gitu kan. Iya. Zaman aku tahun 96, itu kan. Kalau dulu masih ada suara beduk ya, kalau sekarang udah jarang ya. Jarang. Cuman kayak beduk tuh cuman kayak buat ornamen pas ini aja pas Lebaran, Idul Fitri Idul Adha masih ada. Masa kecil aku alhamdulillah aku bahagia banget karena aku tinggal di desa. Saya masa kecilnya bahagia. Bahagia banget. Masa sekarang nggak tahu ya bahagia apa enggak ya. Nah coba ada mesin bahagia nggak ya, kita tes dulu ya. Terkadang bahagia itu tidak bisa kita beli. Aduh, mulai puitisnya keluar. Coba mau di save ini kebahagiaan. Oke, ini berikutnya ya. Ada siapa lagi nih? Ada Ainur Rahman di Cianjur. Halo Teh Ai. Iya, gimana? Bagi aku yang paling berkesan dan kocak abis bila diadakan lomba balap karung anak kecil yang memakai helm. Oh iya benar. Lucu pokoknya sampai sakit perut ketawa terus. Yang kayak ini ya, yang pakai kayak alien ya. Alien. Oh iya. Jadi kayak alien. Itu bentuknya ya. Tapi ini ya udah kepalanya kan kecil tuh, anak kecil tuh. Anak kecil kan kepalanya kecil pakai helmnya gede. Yang full face lagi. Karungnya diiketin jadi emang ya aneh aja, kayak alien banget, kayak kumbang. Tapi lucu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu Kak? Enggak, aku balap karungnya waktu zamannya karung goni. Karung goni ya. Gitu ya, ini mah kan karung plastik gitu ya. Karung goni. Anak sekarang tau nggak ya karung goni? Enggak, jarang sih sekarang tukang beras jarang yang pakai karung goni. Kalau kita karung goni. Ratu. Dan itu berat tahu. Merah. Tapi berat. Dan ukurannya gede-gede ya kan kalau zaman dulu ya. Ada yang 50 kilo. Masih ada nggak ya karung goni? Ada sih kayaknya. Nah, itu seru ya. Balap karung ya dengan berbagai ornamen ya. Terus kayak kita lucunya kalau ada pertandingan itu pasti ada aja yang curang-curangnya gitu loh. Lucu gitu. Tapi bukannya kita marah, hanya lucu. Apalagi emak-emaknya yang nontonin anaknya. Bener. Mereka yang paling riuh gitu ya. Terus ada yang ini loh, yang jalan di atas itu loh yang aku mah. Jadi kayak ada kolam. Keseimbangan. Terus dia harus jalan di atas bambu gitu. Biasanya di atas bambu. Ya itu hampir sama dengan pasti akan satu paket dengan yang pukul bantal gitu. Tapi sebelumnya lewat dulu. Terus kayak di lembur aku tuh biasanya ini loh Baraya, ngebedahkeun balong.
Iya. Jadi di pas Agustusan si balong nanti dibedahkan terus ngambil ikan. Ambil ikan. Tapi itu hanya di desa-desa ya. Di kota nggak ada. Jadi pengen kembali lagi ke masa dulu. Aku tuh suka ikutan, tapi aku suka dapatnya kerang kadang. Oh ya. Dan aku tuh waktu kolamnya tuh gede banget. Si kolamnya tuh gede banget. Terus iya di anak-anak tuh si bapak itu tuh kayak bersyukur mungkin ya, dia juga berbagi dengan anak-anak. Kita terus turun ke kolam itu, nangkapin ikannya, diwadahin ke ember, terus nanti bukan ke ember, ke tempat ikan, tahu nggak yang dari anyaman itu? Oh iya tahu. Nah terus nanti kita satu kampung itu kita makan bersama dengan ikan itu. Oh seru ya. Aduh ya Allah seru banget. Jarang ya. Udah jarang banget. Aduh sekarang mah Agustusannya wayahna ya. Iya banyak. Ya ini pun cuman nggak terlalu banyak kayaknya menggelar acara-acara ini dengan jumlah terbatas, nggak boleh terlalu penuh gitu kan, disesuaikan dengan kapasitas ruangan atau lahannya, areanya gitu. Nah itulah Baraya ya. Mudah-mudahan Baraya bisa bisa jadi ada memorinya nih. Bisa mengembalikan apa sih kenangan-kenangan Agustusan di masa tapi lalu. ada juga paribasanya apa coba? Lomba karaoke Agustusan. Ada. Ya gitu kan ada ya lomba karaoke Agustusan. Dengan suaranya ya yang lucu-lucu. Apalagi pakai terus lagunya tuh lagu-lagu yang gebiar-gebiar itu kan. Tapi soundnya itu loh. Ya itu kan. Kadang-kadang kan sound di daerah itu kan jelek gitu ya. Dan aku pernah ikutan lomba kebiar-kebiar itu. Lagu Gomla. Indonesia merah darah. Pernah ikutnya gitu pernah. Keren. Tulangku. Pokoknya pernah ikutan tapi juara keberapa ya? Aku juara 3. Juara ketiga. Lumayan lah dapat hadiah ya. Lumayan. Terus ada lagu-lagu khas Agustusan itu. Terus yang apa ya? Agustusan apa ya? Lagu-lagu perjuangan khas Agustusan. Indonesia Pusaka yang kayak gitu. Indonesia tanah air. Nah itu biasanya itu kan. Sama ibu-ibu biasanya pada nyanyi kayak gitu. Atau yang agak menggelegar ya 17 Agustus. Nah itu kemerdekaan ya. Hari Merdeka. Nah, itu biasanya pasti itu, dinyanyikan gitu kan. Hari Merdeka ciptaan hakmu Mutahar ya kalau nggak salah penciptanya. Iya, langsung ambil ini ya. Sikap langsung nyanyi. Pembacaan undang-undang dasar. Itu upacara. Iya, tapi aku pernah jadi MC upacara juga dulu. Tuh keinget kan jadinya. Itu seru banget ya, belum lagi ya kan kalau semua kan memang harus ikutan upacara. Iya, tapi waktu kan? Masih pelajar aku harus ikut upacara tingkat kabupaten. Harus. Minimal ada yang tingkat sekolah, ada yang perwakilan untuk mewakili sekolah ke kecamatan. Dipilih 5 orang siswa. Aku biasanya ada. Diajak sama guru tuh pagi-pagi teh. Aduh ya Allah kenangan banget. Terus pulangnya aku ingat banget ya Allah untuk almarhumah guru SD aku yang udah meninggal namanya Ibu Sri Ariati. Itu beliau aku ingat banget nih karena ceritanya Agustusan. Jadi waktu itu tuh dia tuh ngajakin aku untuk lomba Agustusan di kabupaten ya. Kita tuh berangkat pagi-pagi. Terus beliau tuh baik banget ya sampai mempersiapkan segala macamnya buat aku. Iya, makannya terus dijasi jajan waktu kelas 4. Waktu kelas 4 SD. Seru banget. Aku tuh lomba pidato. Aduh, pidato apa? Pidato kemerdekaan dan aku juara 1. Keren banget sih bisa juara dia. Alhamdulillah ya. Jadi suka komunikasi mungkin dari kecil, jadi lomba pidato kemerdekaan. Aku tuh judulnya tuh waktu itu tuh ngutip tentang perjuangan dari seorang Jenderal Sudirman. Oh gitu. Seru ya. Gitu perang gerilya waktu itu. Wah. Tapi itu tuh anak SD tuh lomba puisi. Lomba puisi ya. Aku juga pernah tuh lomba ini loh Pragawati. Kebaya. Tapi baju-baju ini ya, baju adat ya. Kayak baju adat. Itu seru banget ya. Tapi kemarin juga ada tuh yang tugas anak sekolah, tapi bagus juga sih gurunya kreatif. Yang harus jadi cosplay pahlawan. Oh iya, bisa. Itu bagus juga ya. Jadi mengingatkan kita ya dengan pahlawan ya. Pokoknya seru-seru ya. Seru-seru lah pokoknya mah ya. Ini Baraya ada lagi ya kira-kira di Facebook, di IG yang share Temedi? Coba ntar kita cek lagi ya. Kayaknya belum nih, baru pada like aja. Makasih. Pokoknya Baraya
mudah-mudahan bisa ini ya, bisa membuka ingatannya kembali tentang Agustusan ya. Benar. Dan kita apa sih namanya, intinya adalah ya kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Betul. Gitu loh. Nah, salah satunya nih Teh Medi, jadi salah satu dalam mengisi kemerdekaan ya, aku sama LKP Kencana, sama juga Global Entertainer School, sama juga Baraya kita kan. Yes dong. Kita nah, salah satunya kita mengisi kemerdekaan itu kan kita harus berbagi ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan juga sih, tapi kayak lebih kepada sharing untuk tetap semangat. Jadi tuh aku bakal ngadain sharing session tentang public speaking nih Teh Medi. Oh, kapan tuh? Rencananya tanggal 27 Agustus ya. Masih jadi ini ya. Nah, buat Baraya dimanapun berada, boleh dimanapun karena itu kan kita online ya, dan itu free ya. Free ya. Betul. Ya. Jadi kita bakal sharing session tentang public speaking nih Teh Medi. Karena kan betul, karena berbicara public speaking itu kan penting banget nih. Penting banget untuk kita ya. Nah, terutama buat adik-adik para pelajar nih. Para pelajar SMP, SMA ya. Ataupun juga buat mahasiswa-mahasiswi yang emang penasaran banget tentang public speaking itu seperti apa. Ya, kita tentunya bakal ngadain acara online ya, public speaking sharing session. Sharing session pada tanggal 27 Agustus, jamnya jam 14 sampai dengan jam 3 sore. Nah, ini nanti pendaftaran dulu. Nah, kalau misalkan yang mau ikutan, bisa aja nanti daftar dulu ke WA. Bisa dicek di Instagram @baraya kita juga di post ya, ada informasinya, ada kontaknya. Ataupun juga bisa ke Instagram aku @akaahmad ya. Silakan, ataupun juga di @Global Entertainer School ya. Jadi kerjasama dengan salah satu sekolah komunikasi juga, LKP juga ya, LKP. Dan yang pastinya Teh Medi, walaupun acaranya gratis tapi nanti kesempatan dapatkan door prize. Mantap. Ada door prize lah ya. Ada ya. Jadi pada semua jangan sampai dilewatkan ya. Pokoknya lihat aja, nanti ada di IG Baraya juga ya. Ada. Informasinya ada di situ. Silakan daftar ya. Dan nanti ikuti acaranya ya. Ilmunya kita dapat, syukur-syukur dapat hadiah ya. Yang pastinya kita sambil inilah dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ya, walaupun lagi pandemi ya, kita nanti mungkin di acara ini nanti akan ada lomba pidato kah? Jadi nanti lomba pidato ya, karena kita sharing tentang sharing session public speaking. Tiba-tiba nanti ada coba nih lomba pidato 3 orang ya, gitu kan, opening, konten, closing itu seperti apa gitu kan. Mantap. Nah, gitu ya. Ini harus ditunggu nanti ya. Langsung ya, ikutan ya, langsung aja nih untuk Baraya bisa dicek di Instagram @baraya kita ya. Pokoknya ditunggu ya, dan ikutan, jangan sampai dilewatkan. Bener ya. Terutama bagi yang pelajar ya, bagi pelajar adik-adik SMA, SMP ya, boleh banget ikutan. Pokoknya seru abis ya. Betul ya. Itu kerjasama antara Global ya. Iya, LKP Kencana, kemudian @barayakita.com ya, kemudian juga dari Aileen Entertainment ya. Jadi teman-teman nanti juga ada, barangkali nanti ketika sharing session pas ternyata dites ya oleh saya misalnya gitu kan, coba jadi MC, wah ternyata bagus nih, keren. Nanti bisa tuh langsung gabung di Aileen Entertainment. Ada kesempatan nanti buat jadi MC ataupun juga buat jadi yang lainnya ya, yang berhubungan dengan komunikasi atau public speaking. Jurinya gitu. Aka nih salah satunya ya. Nanti ajak Teh Medi juga deh. Nanti di session-session berikutnya kita nanti bakal sharing sessionnya tentang dunia radio ya. Nah, kita senang aja nih bikin sharing sessionnya. Teh Medi. Apa sih mengisi waktu ya dengan hal-hal yang baik, yang positif, kayak Baraya. Iya dong. Jadi Baraya semua jangan sampai waktunya terbuang percuma, gadgetnya nggak bermanfaat ya. Justru kita bikin acara seperti ini. Gitu ya. Kalau gitu makasih banget ya Baraya yang udah dengerin kita hari ini. Ya, udah jam ini nih. Udah sore. Aduh. Biasanya kita siang ya. Biasanya sekarang sore ya. Jalan siang biasanya. Sekarang jalan sore. Tapi insya Allah nanti minggu depan kita balik lagi di yang jam 11 ya. Balik lagi ya. Pokoknya menyapa untuk Baraya dimanapun berada. Terima kasih. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi yang bisa membuka ingatannya ya. Gitu. Tentang warna-warni Agustusan.
Yang penting kita semakin mencintai negara kita Indonesia dan kita bisa memberikan sumbangsi yang terbaik ya dari apa yang kita miliki untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk negara kita. Pastinya. Oke. Kalau gitu dari studio barayakita.com Jalan Veto Kota Bandung, saya Aka Ahmad dan juga saya Andreas Medi. Mohon maaf dan juga undur pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com